Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan ini adalah sesi BTS, yaitu edisi barang tak sampai 100. Kali ini barang yang kita review adalah sebuah TWS yang bermerek SG12. Harganya murah banget, sekitar 89.000 di e-commerce. Cuman saya kemarin mendapatkannya dengan harga 49.000 saja ketika flash sale. Kertasnya tipis dengan desain yang emang udah kelihatan murahnya. Di bagian belakang boxnya, kita bisa melihat spesifikasi yang dimiliki oleh TWS ini, seperti Bluetooth yang sudah versi 5, jarak transmisi 10 meter, dan music time selama 4 jam. Memang nggak ada yang diunggulin sih. Kalau begitu kita langsung aja lihat isi di dalam boxnya. Dari penampilan awalnya emang udah berasa banget kesan murahnya. Karton pembungkusnya terlihat ringkih dengan bagian dalam yang dibungkus oleh rangka yang terbuat dari plastik. Dah mirip banget deh kayak mainan. Untuk jenis item di dalamnya, kita mendapatkan sebuah charging base untuk mengecas earbudnya. Kemudian ada dua buah earbudnya sendiri yang ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian di bagian bawah boxnya, kita mendapatkan dua pasang ear tips cadangan dengan ukuran yang lebih besar. Ear tipsnya kalau bisa jangan dibuang, agar Geeks nanti bisa menyesuaikan dengan lubang telinga untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian di dalamnya kita mendapatkan sebuah kabel charging micro, dan yang terakhir kita akan mendapatkan buku manual yang cukup informatif mengenai penggunaan TWS-nya. Nah, ini sendiri adalah penampakan dari charging case-nya. Bahannya terbuat dari plastik yang udah emang kelihatan murahnya. Di dalam case-nya sendiri terdapat dua buah base untuk tempat menaruh earbudnya. Kemudian di bagian bawah nampak 4 buah lampu indikator yang menunjukkan kapasitas baterai yang tersedia. Kalau begitu kita coba pasang earbuds-nya ke dalam charging case-nya. Jika indikator LED di earbud berwarna merah, artinya dia dalam proses pengecasan. Charging case-nya sendiri sudah magnetik, jadi tak perlu khawatir jika jatuh selama proses pengecasan berlangsung. Oh iya, kapasitas charging dari case-nya ini sendiri sebesar 350 mAh ya, dan bisa dibuat untuk mengecas ulang earbuds selama 3,5 kali. Saya sendiri suka dengan bentuk case-nya yang mungil dan gampang untuk dibawa. Kemudian untuk bagian atasnya, ada tempat untuk menempatkan semacam gantungan. Warnanya juga hitam doff, tanpa embel-embel tulisan apapun. Untuk tips penggunaannya, kalau bisa Geeks harus coba dulu ear tips yang sesuai dengan telinga kalian. Soalnya jika ear tips tersebut tidak rapat, maka akan sangat pengaruh ke kualitas bass yang dihasilkan. Kalau saya pribadi sih memilih ear tips yang lebih besar, agar dapat mengisolasi suara dengan lebih baik. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan pairing ke smartphone. Cukup gampang kok, tinggal lepas earbuds dari case, maka lampu indikator akan berkedip merah dan ungu secara bergantian, yang menandakan pairing antara earbud satu dengan yang lainnya secara otomatis. Kemudian Geeks tinggal searching Bluetooth di smartphone dan lakukan proses pairing. Setelah proses pairing Bluetooth berjalan, maka lampu indikator akan berkedip berwarna biru, yang artinya earbud sudah siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya, ketika Geeks mengeluarkan earbud dari case, maka bisa langsung melakukan pairing secara otomatis sehingga siap untuk digunakan. Hal yang saya rasakan ketika earbuds dipasang di telinga, terasa cukup nyaman dan tak mudah jatuh. Untuk tombol navigasi pada earbuds-nya juga tidak terlalu rumit. Tekan 2 kali pada earbuds bagian kanan untuk next dan bagian kiri untuk back. Kemudian tekan 3 kali untuk menambah volume ataupun untuk mengurangi volume. Dan klik tahan untuk mematikan dan menyalakan earbuds. Untuk kualitas dari suaranya sendiri dan delay yang dihasilkan adalah sebagai berikut.
good phones are getting cheap, and cheap phones are getting good. So, MKBHD here, and this is a little bit of a different video, not because it's on some crazy piece of tech, it's still on a phone, but as you know, I do a lot of videos and looking at the highest end, bleeding edge, best of the best phones, and a lot of the mid-range where there's a lot of competition. But the benefit is, as those get better and better, well, the baseline also gets better and better. So my question is, how good are they really? How good? Okay, so Apple has just announced 4 iPhones. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara ketika menggunakan telepon. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara ketika menggunakan telepon. Setelah mendengar suaranya, TWS ini cenderung memiliki treble dan mid yang kuat. Ya, jadi bassnya kerasa kurang nonjok. Jika digunakan equalizer, mungkin akan lebih membantu mengangkat bassnya. Untuk clarity-nya sendiri masih dibilang belum sepenuhnya jernih, akan tetapi soundstage-nya sudah cukup lumayan kerasa kok. Mungkin buat lagu akustik cocok banget. Vokalnya jadi lebih maju. Jadi overall untuk kualitas suaranya, saya kasih nilai 7,5. Sudah termasuk bagus untuk menonton film dan mendengarkan musik ringan. Untuk delay-nya sendiri lumayan berasa, namun masih bisa dibilang oke. Soal pembiasaan aja sih. Anehnya ketika digunakan di MacBook, hampir gak berasa delay-nya. Untuk soal telepon, sebenarnya suaranya sudah lumayan bagus, tapi saya kurang tahu juga jika tersendatnya ini dari jaringan atau koneksi Bluetooth-nya. Untuk tips pengecasan di buku manualnya, jika charging case-nya sudah habis, maka sebaiknya dicas bersamaan dengan earbuds-nya. Alasannya sih mungkin biar lebih awet dan powernya bisa keisi semuanya. Jadi kesimpulannya, apakah TWS ini recommended buat geeks sekalian? Saya pribadi sih bisa iya, bisa enggak. Terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh TWS ini, perlu dicatat jika di harga segitu udah bersyukur banget dengan fitur yang dimiliki. Saya pribadi masih enjoy menggunakannya untuk kegiatan yang ringan seperti menonton film dan mendengarkan musik. Jika geeks sekalian suka resah dengan kualitas suara dan delay yang dihasilkan, maka saran saya cari aja TWS minimal di angka 200.000 ke atas. Atau sekalian TWS untuk gaming aja. Oke geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.